Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 7 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Didus Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 7 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online tanpa perlu harus mengembalikannya di pinjaman yang ilegal. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Dana Impian Dapat Dipercaya. Aplikasi pinjaman ini kalian bisa download di Google Play Store ataupun di App Store.
Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,8 bintang, lalu sudah mendapatkan 1000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja ke Google dan ketikkan daftar OJK per Januari 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya ke bawah apakah aplikasi pinjaman uang online Dana Impian ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Langsung saja kita ke bawah melihat. Jika teman-teman melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Dana Impian ini belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman online limit hingga 7 juta rupiah. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Pinjaman yang mereka tawarkan itu cukup besar ya, sampai dengan 7 juta rupiah. Dan di bawahnya kita bisa melihat terdapat logo Kemkominfo. Di sini saya sering sekali menemukan aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar dan belum berizin di OJK itu menempelkan logo Kemkominfo. Di sini kita akan melihat apakah logo ini benar atau tidak. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Jadi logo Kemkominfo ini tidak benar ya teman-teman. Proses mudah, hanya 3 langkah saja. Tidak perlu untuk menunggu. Di sini kita bisa melihat terdapat 1 detik saja untuk melakukan proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Dan pinjaman kalian bisa langsung dapat diterima. Uang dikirim dalam kurang dari 24 jam. Di sini kalian akan menerima pencairan kurang lebih dari 24 jam. Privasi terjaga keamanannya. Di sini kalian harus memperhatikan ya teman-teman bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan untuk aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ini. Dan sekarang kita akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan, yaitu mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah. Dengan waktu pinjaman yaitu tenor pembayaran mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus berusia minimal 18 tahun. Kita lanjut lagi ke bawah, akan melihat akses yang mereka tawarkan. Apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar dan berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Itu adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online yang sudah resmi, legal, terdaftar dan berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online Dana Impian ini. Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi pinjaman ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama dari aplikasi pinjaman uang online Dana Impian ini. Di sini kita bisa melihat jumlah maksimum yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 7 juta rupiah. Di sini untuk teman-teman jika kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian. Jika sudah, kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Dan selanjutnya bisa kalian pilih login lalu pilih ambil sekarang. Nah teman-teman, yang pertama di sini diwajibkan kalian
kalian mengisi data seperti tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, lalu jenis pekerjaan. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini terdapat dua nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isikan dua nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga, ataupun nomor teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini ya. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Dan selanjutnya di sini kalian diwajibkan untuk foto KTP bagian depan tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun tidak boleh terhalangi. Selanjutnya di sini kalian bisa foto sertifikasi wajah. Jika sudah, kalian bisa isikan nama sesuai KTP, nomor KTP, lalu pendidikan dan pekerjaan. Di bawahnya terdapat jumlah pendapatan kalian di sebuah perusahaan. Jika sudah, kalian bisa pilih selanjutnya. Dan selanjutnya di sini kita bisa mengisi nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isikan nama pemilik rekening bank, lalu bank yang kalian gunakan, dan selanjutnya nomor rekening bank. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa tunggu saja 1 kali 24 jam untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.